Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rikwi Santoso, Widya Iswara di BDK Medan. Kali ini saya akan membahas tentang putusan pengadilan pajak. Jadi materi kita adalah adanya penggantian biaya oleh induk perusahaan di luar negeri kepada perusahaan di Indonesia. Adanya perusahaan dalam negeri nih mengeluarkan biaya gitu ya, katanya sih biaya bersama. Kemudian ada penggantian dari perusahaan afiliasinya. Nah, bagaimana mencatat penggantian biaya ini? Apakah ini termasuk penghasilan atau bukan? Nah, di sini kita akan bahas bagaimana sengketa yang ada antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak atas transaksi penggantian biaya ini. Jadi ini ada di putusan pengadilan nomor PUD 009690-2018/PP/M-6A tahun 2020. Jadi di sini wajib pajak catat bahwa adanya penggantian biaya dari luar negeri bukan penghasilan, tapi oleh DJP ini dianggap sebagai penghasilan. Kenapa terjadi sengketa antara DJP dengan wajib pajak? Nah, DJP melakukan pengujian arus piutang. Jadi kan DJP mengecek berapakah sebenarnya peredaran usaha wajib pajak dengan pengujian arus piutang. Nah, hasil pengujian ini terdapat pertambahan peredaran wajib pajak. Wajib pajak itu yang tadi peredaran nasional 10 menjadi 20 misalnya gitu ya. Terjadi penambahan peredaran usaha. Atas pengujian ini yang bertambahnya peredaran usaha, wajib pajak tidak setuju. Bukan segitu peredaran usahanya. Kenapa? Karena ada piutang usaha yang bukan dari penjualan. Wajib pajak mengatakan ada penerimaan yang tadi dari penerimaan uang kena penggantian biaya itu bukan penghasilan. Nah, oleh DJP ini dimasukkan sebagai penghasilan. Ketika melakukan terus uji piutang terjadilah penambahan peredaran usaha wajib pajak. Nah, ini dari ada namanya akun non-receivable atau AR non-sales. Nah, inilah menjadi permasalahan kita, kenapa kok bisa akun ini menjadi penghasilan menurut DJP. Pada pengujian arus piutang ini ada uang masuk. Biaya yang dikeluarkan tadi dapat uang masuk oleh wajib pajak dimasukkan ke dalam akun receivable atau AR non-sales, dan oleh DJP ini dihitung sebagai peredaran usaha. Karena protes dari wajib pajak itu bukan penjualan dan itu tidak disetujui oleh DJP, maka dibawalah ke pengadilan. Di sini terjadi perbedaan ya. Jadi menurut DJP yang diakui bukan penjualan oleh DJP hanya sekitar 593 juta. Kalau menurut wajib pajak bukan 593 juta tapi 6,45 miliar. Nah, ini perbedaan ya. Jadi lumayan juga besar ya. Makanya wajib pajak protes. Penambahan lebih besar penghasilannya. Dan itu tentu konsekuensinya berdasarkan terhadap pajak yang harus ditambah dan juga nanti ada PPN-nya yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, inilah menjadi sengketa. Jadi wajib pajak sudah protes di keberatan dan sekarang dibanding di pengadilan pajak. Berikut kita masuk ke fakta-fakta yang ada di pengadilan. Nah, sekarang kita masuk ke fakta yang ada di pengadilan ya. Jadi bagaimana argumen yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak, oleh wajib pajak, dan bagaimana putusan oleh majelis hakim. Nah, menurut Direktur Jenderal Pajak, DJP melakukan pengujian terhadap dokumen wajib pajak. Dokumennya dari General Ledger, buku besar, buku penjualannya, kemudian buku bank, buku kas, dan rekening koran. Nah, arus uji piutang yang digunakan itu udah ada diatur di dalam SC 65 PJ 2013. Jadi metodenya udah diatur ya. Jadi Direktur Jenderal Pajak tidak pakai metode sendiri, tapi memang diatur harus pakai metode itu. Dan dari sini dilihat bahwa penerimaan uang yang berasal dari AR non-sales yang tidak diakui sebagai peredaran, jadi dikoreksi ya, itu sebesar 553 juta. Jadi di sengketa wajib pajak ya, wajib bilang sekitar 6 miliar, ternyata DJP mengatakan cuma 553 juta. Nah, bagaimana argumen wajib pajak? Wajib pajak mengatakan bahwa uang yang diterima tadi dicatat sebagai pengurang biaya. Ya, jadi kan tadi karena biaya bersama nih, kalau misalnya dikeluarkan 100 biaya bersama, kemudian diganti oleh pihak afiliasi luar negeri 3, tentu biayanya menjadi 93 kan gitu kan? Nah, itu menurut wajib pajak. Dan itu dicatat langsung mengeluarkan biaya. Ya, jadi bukan penghasilan, bukan peredaran usaha, tapi mengurangi biayanya. Jadi biaya menjadi 93, contoh seperti tadi. Nah, menurut wajib pajak bukan 553 juta, tapi yang merupakan pengganti biaya, tapi 6,45 miliar. DJP mengatakan 553 juta yang bukan peredaran usaha. Wajib pajak mengatakan bukan segitu, tapi 6,45 miliar. Kemudian di persidangan wajib pajak memberikan bukti-bukti di sidang di depan hakim hanya sekitar 6,185. Wajib pajak mengatakan 6,45 miliar yang bukan penghasilan, tapi buktinya hanya 6,185. Nah, ini udah beda lagi ya. Nah, makanya ini kelihatan wajib pajak ini pembukuannya kurang baik. Oke, nah bagaimana hakim memberi keputusan atas sengketa ini? Dari persidangan ya, ada satu orang hakim mengatakan bahwa emang ada terima uang yang bukan dari penghasilan, sekitar 4 miliar. Nah, berarti di sini ada perbedaan pendapat ya. Salah satu hakim mengatakan itu bisa diakui ada sekitar 4 miliar dan hakim lain tidak. Dua lagi, satu setuju dengan wajib pajak. Nah, di itu dilihat bahwa kata hakim yang kurang setuju dengan pendapat DJP, ada uang yang dihitung 2 kali. Ya, jadi satu dihitung sebagai peredaran usaha, satu lagi dihitung sebagai penerimaan yang bukan peredaran usaha. Jadi kesalahan sedikit gitu menurut salah seorang hakim. Nah, kemudian wajib pajak juga ada permasalahan juga di sini ya. Dia kurang bisa meyakinkan majelis hakim. Bukti yang ada kurang ya, menurut dia 6,4 miliar
malah 6,1 yang ada buktinya. Nah, di dalam persidangan apabila terjadi perbedaan salah satu hakim tidak sependapat seluruhnya, maka dilakukanlah pungutan suara terbanyak. Ternyata suara terbanyak mengatakan bahwa apa yang dilakukan DJP sudah benar, sehingga permohonan wajib pajak untuk banding ditolak. Sehingga di sini majelis hakim memenangkan DJP sehingga permohonan banding wajib pajak ditolak. Nah, berikutnya kita coba membahas ya. Jadi apakah benar yang sudah dilakukan oleh wajib pajak atau DJP? Nah, kita coba memperkirakan ya. Jadi bagaimana sih jurnal dilakukan oleh wajib pajak atas akun AR non sales ini? Nah, misalkan gini, terjadi pengeluaran biaya ya. Misalnya biayanya ABC ya. Biaya ABC misalnya dikeluarkan sebesar X ya. Nah, jurnalnya bagaimana? Tentu beban debit ya, biaya ABC, kemudian kas kredit. Itu pencatatan pada saat pengeluaran biaya. Nah, kemudian dapat informasi nih dari afiliasi di luar negeri. Kami akan mengganti biayanya sebesar X1 misalnya atau XX gitu ya. Nah, bagaimana jurnalnya? Tentu dibuatlah jurnal atas informasi tersebut. Dimunculkanlah akun AR non sales ya, piutang bukan penjualan di debit, kemudian biaya ABC tadi dikreditkan. Kenapa? Kan mengurangi biaya tadi. Itu menurut pengakuan wajib pajak ya, kita coba seperti itu. Jadi muncullah AR non sales sebelah debit sebesar XX misalnya, kemudian dikreditlah biaya ABC tadi sebesar XX. Nah, kemudian waktu terima uang tentu muncullah debitnya kas ya, XX kas, tentu AR non sales tadi sebesar XX dikreditkan. Itulah kira-kira yang dibuat oleh wajib pajak. Nah, sekilas memang ini udah bagus ya, cuma tadi kenapa kok jadi membingungkan? Kenapa DJP bisa mengkoreksinya menjadi peredaran usaha? Nah, dari sini ada hal yang kurang pas. Kenapa? Terjadi seolah-olah wajib pajak terlalu efisien. Ya, kenapa? Biaya jadi kecil. Kalau kita hitung rasio-rasio misalnya profitabilitas, gross profit segala macam, tentu kan efisien kelihatannya gitu ya. Padahal sebenarnya belum tentu. Nah, kemudian kita lihat lagi, ada data dari wajib pajak ya. Data sendiri juga tidak konsisten. Ya, tadi katakan bahwa biayanya 6,4, data 6,1. Nah, ini juga kelihatan bahwa data wajib pajak itu tidak konsisten. Jadi pembukuan juga kurang bagus. Kemudian dari rincian ya, wajib pajak memberikan rincian tentang biaya-biaya mana yang merupakan AR non sales tadi diganti oleh perusahaan afiliasi. Nah, dari rincian itu 6,1 tadi ya. Jadi ada perbedaan 6,4 sama 6,1. Ini ada perbedaan sekitar 267 juta ya. Ini tidak ada penjelasan di pengadilan kenapa terjadi berbeda. Apa yang diklaim oleh wajib pajak sama rinciannya kenapa berbeda? Nah, ini suatu pertanyaan lagi ya. Jadi kalau saya melihatnya ini pembukuan wajib pajak itu kurang rapi. Wajar saja dia dikoreksi oleh DJP dan kemudian ditolak oleh majelis hakim. Kemudian kita teliti lebih lanjut. Wajib pajak mengatakan biaya yang diganti itu ada biaya gaji, transportasi, biaya pengiriman. Jadi seolah-olah seperti biaya operasional biasa. Tetapi kalau kita lihat lebih lanjut, itu malah berhubungan dengan aset, ya kan? Asetnya berkurang, kemudian harga pokok penjualan berkurang. Ya, jadi agaknya sepertinya susah ya kalau itu merupakan biaya yang mengurangi biaya, karena itu kan berhubungan dengan aset. Kalau aset itu nanti berhubungan dengan aktiva, itu kan kekayaan kan berbeda jauh itu. Nah, makanya kelihatan sini memang argumen wajib pajak kurang pas. Wajar itu kalau dikoreksi. Ini saya lihat juga ada beberapa yang berhubungan dengan, contohnya berhubungan dengan harga pokok sekitar 2,3 miliar. Tadi kalau berhubungan dengan rasio-rasio gross profit itu akan kelihatan sangat efisien banget perusahaannya, padahal itu belum tentu gitu ya. Jadi bisa menyesatkan juga laporan keuangan kalau memakai cara yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, di sini saya mencoba memberikan alternatif bagaimana kalau itu dijadikan penghasilan lain. Jadi sini agak sedikit berbeda ya. Saya menyarankan begitu diketahui itu bakal menjadi biaya bersama, kan wajib pajak pasti tahu tuh mana biaya yang jadi biaya bersama, kan berdasarkan pengalaman ini menjadi biaya bersama gitu ya. Nah, atas biaya bersama itu kita jadikan sebagai penghasilan lain. Ini saran ya, tapi di luar dari kemauan wajib pajak, ini cuma saran aja untuk menghindari jangan sampai terjadi koreksi lagi seperti itu. Jadi dicatatlah ada operating income, jadi ada penghasilan lain-lain. Nah, catat misalnya di debit simulasi yang akan diganti kas kredit ini keluarkan. Memang agak aneh kenapa kok income di debit ya. Tapi ini kan berdasarkan pengalaman pasti ada yang diganti oleh pihak afiliasi. Nah, pada saat informasi muncul ya, maka di debitlah AR non sales tadi. Ini apa bakal diganti ya. Jadi kreditkan adalah ada operating income tadi. Nah, begitu diterima uangnya cash debit, kredit adalah AR non sales. Jadi memang agak aneh memang muncul income di debit, akan muncul ada di kredit atau ada penghasilan. Bisa kelihatan bisa beda ya. Jadi tidak ada biaya-biaya yang berkurang dan kemungkinan bisa jadi income-nya juga nggak kelihatan karena kan di offset gitu ya. Nah, itu kemungkinan pertama. Bisa jadi ada alternatif lain mungkin wajib pajak bisa memikirkan sehingga tidak menjadi membingungkan bagi DJP sehingga bisa merugikan wajib pajak. Seperti tadi akan menambah omsetnya. Kalau bisa jadi penghasilan yang lain juga lebih bagus seperti itu ya. Oke, dari fakta dan pembahasan yang dibahas di depan tadi ya, saya menyimpulkan bahwa DJP telah melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang diberikan oleh wajib pajak. Kemudian argumen diberikan oleh wajib pajak bertentangan dengan data yang diberikannya kepada DJP berdasarkan pemeriksaan. Dan terlihat bahwa pembukuan wajib pajak tidak konsisten dan tidak akurat. Saya rasa keputusan majelis hakim itu sudah benar. Nah, dari sini saya memberikan saran. Gimana kalau wajib pajak itu lebih konsisten, ya lebih akurat pembukuannya. Sehingga apa yang diklaim sama bukti yang diberikan itu cocok. Kemudian untuk penerimaan kas tadi,
Gimana kalau tadi dicatat sebagai penghasilan lain-lain? Nah, kemudian untuk membuktikan bahwa itu biaya bersama, butuh bukti yang valid sehingga pengganti biaya tadi bisa diakui dan itu tidak menjadi koreksi bagi DJP. Terima kasih, itu kasus yang kita bahas saat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan saya berharap bisa menambah pengetahuan kita bersama. Untuk itu mari kita ngopi dulu sebentar. Selamat ngopi.